Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Laura Labibah dari kelas 11 KBDR. Saya akan menceritakan tentang bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia dan perjalanannya. Yang pertama ada negara Portugis. Portugis pertama kali datang ke Nusantara karena berita dari Columbus yang menemukan daerah. Hal ini membuat tertarik Raja Portugal I yang disebut Manuel I untuk menemukan daerah baru juga. Oleh karena itu dia menyuruh pelaut ulung yang bernama Vasco da Gama. Ketepatan pada saat itu Vasco da Gama juga sedang mencari jalan untuk sampai di Nusantara dengan cepat. Namun dia mendengar bahwa ada seorang pelaut dari bangsa Portugis yang juga datang dan melakukan penjelajahan samudra. Dia bernama Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias ini sudah lebih dulu melakukan penjelajahan samudra, namun pada tahun 1488 kapalnya terkena ombak sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan berhenti di sebuah pulau yang dinamakan Tanjung Harapan. Pada Juli tahun 1490, rombongan Vasco da Gama ini berangkat dari pelabuhan Lisabon menuju ke daerah yang akan dijelajahi. Dia mengambil rute yang tidak jauh berbeda dari yang diambil oleh Bartolomeus Dias. Dia juga sampai di Tanjung Harapan. Namun tidak hanya sampai di Tanjung Harapan, dia juga berhasil untuk melanjutkan ekspedisinya atau penjelajahan samudranya dengan bantuan dari pelaut bangsa Moor. Kemudian pada tahun 1498, Vasco da Gama berhasil mendarat di Calicut dan Goa di India. Ada yang menarik dari rombongan yang dibawa oleh Vasco da Gama ini. Dia membawa sebuah batu yang terdapat gambaran bola dunia. Nah, batu ini disebut dengan Padrao. Apabila suatu wilayah ditanjapi oleh batu Padrao ini, berarti ini merupakan daerah milik Portugis. Karena yang berhasil menemukan daerah ini adalah orang-orang Portugis. Setelah cukup lama tinggal di India, Vasco da Gama menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah, sehingga mereka mendengar bahwa Malaka merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Ekspedisi selanjutnya tidak dijalankan oleh Vasco da Gama, tetapi dijalankan oleh Alfonso de Albuquerque. Dengan armada lengkap, Alfonso de Albuquerque ini berhasil untuk melakukan penjelajahan samudra dan sampai untuk menguasai Malaka. Nah, pada tahun 1511 ini dia sampai di Selat Malaka. Namun di Malaka dia dengan kesombongannya dan berusaha untuk memonopoli perdagangan yang ada di Selat Malaka. Karena datangnya Portugis ini, orang-orang Islam yang berdagang di Malaka ini mulai tersingkirkan dan mulai dihalangi karena mereka yang suka seenaknya sendiri. Oleh karena itu ada seseorang dari pemuka masyarakat bernama Pate Kadir ini tidak terima dan melakukan peperangan. Pate Kadir melakukan peperangan pada tahun 1511, tetapi dia kalah karena senjata yang digunakannya kurang memadai dan tidak sesuai dengan senjata yang digunakan oleh Portugis. Setahun setelahnya terjadi juga peperangan yang dipimpin oleh Patiunus, yaitu raja dari kerajaan Demak, karena kekuasaan Portugis ini yang sangat tidak disukai oleh Patiunus, yaitu tepatnya pada tahun 1513. Patiunus dibantu oleh Pate Kadir untuk melakukan peperangan tersebut, tetapi ia kembali kalah padahal sudah membawa banyak sekali pasukan dan 100 kapal. Akhirnya kekuasaan Portugis ini semakin banyak dan semakin sangat tidak terkendali. Negara yang kedua yakni Spanyol. Spanyol datang ke Nusantara dan melakukan penjelajahan samudra sebenarnya lebih dulu daripada Portugis. Nah, karena Christopher Columbus ini seseorang yang menemukan daerah baru yang membuat tertarik Portugis ini itu berasal dari Spanyol. Nah, kedua-duanya negara ini sama-sama ingin menguasai belahan dunia, dan ini mengkhawatirkan oleh Paus Julius II, sehingga terjadilah konferensi dan negara dibagi menjadi dua. Wilayahnya dibagi menjadi dua, yakni yang sebelah timur menjadi milik kekuasaan dari Portugis dan sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Sebelum melakukan penjelajahan samudra, Christopher Columbus ini menghadap kepada Ratu Isabella untuk memberikan persetujuan dan memberikan dukungan kepadanya, sehingga Ratu Isabella memberikannya 3 kapal beserta fasilitasnya, kemudian menjanjikan apabila Christopher Columbus ini berhasil untuk menemukan daerah baru penghasil rempah-rempah, maka ia akan memberikan hadiah yang besar untuk Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Christopher Columbus ini berangkat untuk melakukan penjelajahan samudra. Dia berpedoman bahwa bumi itu bulat, sehingga dia bertolak ke barat dan berharap menemukan
dan juga optimis apabila mereka akan menemukan negara atau wilayah di timur. Setelah cukup lama untuk melakukan pelayaran, Christopher Columbus ini menemukan daerah-daerah baru seperti Bahama dan Haiti. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke negaranya di Spanyol, dia disambut baik dengan sukacita dan mendapatkan julukan sebagai seseorang yang telah menemukan sebuah daerah baru. Daerah yang ditemukan ini disebut dengan benua Amerika. Tetapi sayangnya, Christopher Columbus ini belum berhasil menemukan daerah baru yang menghasilkan rempah-rempah sehingga mengacu orang-orang lain di Spanyol untuk menemukan daerah baru penghasil rempah-rempah tersebut. Ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Magellan atau Magallanes yang dibantu oleh seorang kapten kapal yang bernama Jan Sebastian Elcano. Elcano ini kemudian melakukan penjelajahan samudra dan mengambil rute yang tidak jauh berbeda dari yang diambil oleh Christopher Columbus. Pada tahun 1521, dia sampai di Pulau Guam. Kemudian pada April tahun 1521, Christopher Columbus ini berhasil sampai di Filipina. Kemudian di Filipina dia mengklaim Filipina adalah kolonial dari Spanyol. Oleh karena itu, orang-orang Filipina ini tidak terima dan kemudian memerangi orang-orang Spanyol. Kemudian Spanyol kalah dan kemudian pergi meninggalkan Filipina. Dia kemudian kembali ke negaranya yang di Spanyol. Dia juga melewati Tanjung Harapan, kemudian bertolak sampai ke negaranya. Pada saat perjalanan ini dia menemukan Selat Melaka, yaitu bertemu dengan Nusantara, daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, ada tokoh yang berpendapat bahwa Magellan merupakan orang pertama yang berhasil menjelajahi samudra atau menjelajahi dunia. Yang ketiga ada negara Belanda, yaitu sampai di Nusantara pada tahun 1596. Dia telat datang ke Nusantara, tidak seperti yang dilakukan oleh Portugis dan juga Spanyol. Mengapa? Karena Belanda ini pada abad ke-15 dia masih menjadi vasal dari Spanyol. Mulanya dia baik-baik saja menjadi vasal dari Spanyol dan masih mudah untuk mendapatkan rempah-rempah. Namun ketika Portugis menjadi vasal dari Spanyol, dia mulai kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Kemudian dia mencari alternatif lain untuk mencari seorang yang berhasil mendapatkan rempah-rempah atau daerah penghasil rempah-rempah yang lebih besar. Pada tahun 1594, seorang Belanda bernama Willem Barents ini melakukan penjelajahan samudra, tetapi kelemahannya dia ini tidak mengenal medan sehingga kapal yang ditumpanginya ini terjepit oleh es, dan kemudian saat dia berusaha kembali untuk pulang ke negaranya, dia meninggal di perjalanan. Tahun selanjutnya, pada tahun 1595, ada seorang pelaut dari Belanda bernama Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser yang melakukan penjelajahan samudra juga. Kedua pelaut ini bersama dengan armadanya memiliki 4 kapal dan 249 pucuk kapal dan 64 meriam. Ia berhasil untuk melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Nusantara pada tahun 1596. Tetapi saat dia sampai di sana, dia memonopoli perdagangan dan melakukan sifat sombong kepada orang-orang sekitar di sana sehingga mereka dibenci oleh masyarakat sekitar dan diusir sehingga mereka kembali ke negaranya. Ekspedisi selanjutnya dilakukan oleh Van Heemskerck. Nah, Van Heemskerck ini sampai pada tahun 1598. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman sehingga dia diusir. Kali ini Van Heemskerck bersikap lebih ramah dan baik kepada orang-orang di sekitarnya. Masyarakat Nusantara ini sangat suka dengan Van Heemskerck karena keramahannya dan juga baik hatinya kepada masyarakat di sekitarnya. Apalagi pada saat itu, orang-orang sekitar sedang berkonflik dengan Portugis sehingga mempermudahkan Van Heemskerck ini untuk menguasai mereka dan mengambil hati mereka. Yang keempat adalah negara Inggris. Keberhasilan bangsa-bangsa dari barat seperti Spanyol dan juga Portugis untuk mencapai daerah baru dan menemukan daerah penghasil rempah-rempah ini membuat bangsa-bangsa lain di barat ini semakin tertarik untuk menemukan daerah baru juga. Kemudian Inggris juga mendapatkan keuntungan dari membeli rempah-rempah di negara Spanyol, yakni di pelabuhan Lisabon di Portugis, dengan keuntungan yang banyak sekali karena mereka mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Kemudian mereka menjualnya di Eropa Barat bahkan sampai dengan Eropa Utara dengan harga yang relatif mahal. Namun sejak Portugis menjadi vasal dari Spanyol, dia mulai kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut, sehingga mereka berupaya untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah sendiri dan menjualnya sendiri dengan keuntungan yang lebih besar tentu saja. Banyak sekali orang-orang Inggris seperti pelaut dan juga pedagang yang tidak mengikuti perang ini,
ikut melakukan penjelajahan samudra. Beliau mengikuti kapal yang ditumpangi oleh Vasco da Gama sehingga mereka berhasil sampai di India pada tahun 1498. Untuk memperkuat daya saing Inggris dalam melakukan perdagangan, Inggris ini melakukan atau membentuk sebuah kongsi dagang yang dinamakan EIC atau East Indian Company pada tahun 1600. Dia juga berhasil untuk mendirikan beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604, seperti di Jepara, di Makassar, di Ambon, dan di Jayakarta. Inggris ini pertama kali datang ke Nusantara atau sampai di Indonesia pada tahun 1579, dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Sekian cerita dari saya, semoga membantu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.